Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Zidni Hilman. Pada kesempatan kali ini, pada video ini saya akan coba berbagi, share bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, yang terdiri dari interval, frekuensi, persentase, dan frekuensi kumulatif yang bersumber dari data kelompok. Di sini saya sudah menampilkan tabel sebaran data kelompok dari nilai ujian matematika kelas 11. Nah, sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, otomatis dari tabel ini kita harus baca dulu. Pertama, jumlah datanya. Jumlah datanya ada berapa, nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Kemudian jangkauannya, banyaknya kelas nanti, ada berapa kelas di sini, misalkan susunannya. Kemudian interval tiap kelasnya ada berapa. Nah, sengaja di sini saya berbagi cara membuat membuat tabel frekuensi ini menggunakan Excel, karena jumlah datanya lumayan, kemudian kita untuk memudahkan kita menentukan semuanya Jadi kita akan coba membuat tabel distribusi frekuensi itu menggunakan aplikasi Excel. Nah, dari data nilai ujian ini, mungkin kita secara manual bisa dihitung jumlah datanya ada berapa. Tapi bayangkan, jika teman-teman memiliki data sebarannya sampai ratusan atau ribuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, cukup menghabiskan waktu jika kita hitung satu per satu. Nah, makanya dengan adanya Excel, kita akan mempermudah kerja kita. Oke, kita mulai dulu dengan menentukan jumlah data. Nah, yang dilambangkan dengan N. Jadi jumlah data di dalam Excel bisa menggunakan rumus sama dengan count. Kemudian kita blok aja data ini. Data yang ada di sini kita blok. Kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, ini ketahuan bahwa jumlah data keseluruhan yang ada di sini ada 60 datanya. Kemudian nilai tertingginya di dalam Excel, nilai tertinggi kita tinggal tulis formula. Nilai tertinggi itu menggunakan max, maksimal. Kemudian kita blok data di sini, Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini nilai tertingginya 90, kemudian nilai terendahnya kita menggunakan formula min, Kemudian kita blok seperti biasa sama. Kemudian kita tutup kurung dan enter, Jadi di sini dengan jumlah data 60 itu ada nilai terendah 65 dan nilai tertingginya adalah 90. Kemudian jangkauan. Jangkauan ini dilambangkan dengan huruf R, Kemudian rumusnya adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Di sini nilai tertingginya ada 90, nilai terendahnya 60. Maka untuk melihat berapa jangkauannya, kita jumlahkan secara otomatis. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Enter. Nah, ini 25. Ini jangkauannya ada 25, yaitu selisih dari nilai maksimal dengan nilai minimal. Kemudian banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini ada satu metode, bisa dibikin manual atau kalau misalkan sudah tahu kita bisa tentukan langsung. Tapi ada pendekatan satu metode, yaitu dengan cara menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Jadi log N ini N-nya mengacu kepada jumlah data. Nah, kita tinggal masukkan aja rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,3
dikali log, ya, kita kali log, pilih aja data n ini, ya, dan kita tutup kurung, kita enter. Yes, oke, enternya. Maaf. Oke, ini adalah banyaknya kelas atau interval dengan dengan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n, ya, ada 6,8. Nah, 6,8 ini bisa kita naikkan atau kita turunkan, ya. Minta jadi 7 banyaknya kelas itu atau 6. Nanti kita sesuaikan saja banyak kelasnya berapa. Kemudian interval kelas, ya. Interval kelas itu digunakan menggunakan lambang C, yaitu rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Jadi jangkauannya ada 25, banyak kelasnya ada 6,86. Nah, kita tinggal menggunakan rumus saja sama dengan ini jangkauannya, kemudian kita bagi dengan banyaknya kelas. Ya, kemudian kita enter. Nah, ini 3,6. Nanti interval kelasnya itu bisa 4, ya, atau misalkan kita bulatkan jadi 4. Ya, jadi 4. Kita 4. Nah, untuk menentukan interval kelas, ya, kita coba koreksi dulu. Ini anggaplah interval kelas kita coba 4 dulu. Ya. Nanti banyaknya kelas kita misalkan 6. Nanti bisa 7, bisa kita coba 6 dulu. Nah, dengan interval kelas ini, pasnya di berapa, kita untuk menentukan interval kelas, maka yang terendah itu adalah nilai terendah di data. Di sini ada 65. Ya, 65. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya adalah menjumlahkan antara nilai sebelah kiri dijumlahkan dengan interval kelas tapi dikurangi 1. Ya, kenapa dikurangi 1? Karena nilai terendah ini angka 5 harus dihitung juga. Jadi di sini adalah rumusnya, ya. Ini nilai terendah ini, ya, ditambah dengan interval kelas, anggaplah kita coba 4 dulu, ya, kemudian dikurangi 1, kita tambah kurung dulu, biar diprioritaskan, ya, rumusnya. Dikurangi 1, ya. Oke. Atau sama dengan ini rumusnya, ya, atau kalau misalkan kita mau langsung boleh 4 dikurangi 3, bisa seperti itu, ya. Dan kita enter. Ya, jadi 65 sampai 68. Nah, kemudian di yang paling bawahnya, rumusnya adalah nilai tertinggi ini, nilai tertinggi di interval ke-1, ya, interval ke-1, ditambah 1. Jadi kalau misalkan mau pakai rumus juga langsung boleh, atau mau langsung juga boleh, ya. Jadi sama dengan nilai tertinggi 68 ini ditambah dengan 1. Ya. Jadi 69. Ya. Tinggal nanti kita tarik ini ke sini. Misalkan kita 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, jadi di sini ada ke-1, ke-2, jadi 658, nanti di sini 69, maka rumusnya ini kan dari ngambil data dari yang 4 ini, ya. Dari yang 4 ini, M3, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini kalau misalkan kita hanya menggunakan 6, ternyata cuma sampai 88, sementara maksimalnya adalah 90, makanya kelasnya kita bulatkan ke angka 7. Ya, kita tambahkan lagi 1 kelas ke sini, biar tercover, ya.
Nah, jadi jumlah kelasnya itu ada 7. Ya, jadi ini bisa dibulatkan bisa 6, 7. Kita bisa coba 6 dulu atau 7 dulu. Dengan intervalnya adalah 4. Ya, dari 65 sampai 68 itu intervalnya 4. 65 ditambah 4 dikurangi 1 sama 68. Jadi hitung aja 65, 66, 67, 68. Ya. Nah, ini intervalnya. Interval minimal sama maksimal di kelas itu. Dalam penulisan interval, biasanya kan digabungkan. Nah, dalam Excel kita bisa juga menggunakan rumus atau mau ditulis langsung boleh. 65 biasanya kan strip 68, 69 strip 72. Nah, kalau kita tidak mau menulis secara manual, kita bisa menggunakan rumus concatenate, ya. Concatenate, kita pilih yang ini, kemudian kita kasih koma, tanda kutip, kita kasih strip, ya. Tanda kutip, kemudian kita kasih strip, tutup petik, kemudian kita kasih koma lagi, kita kasih maksimal. Kemudian kita tutup. Bentar. Nah, ini sudah 65 sampai 68, ya. Kemudian kita tinggal tarik. Ya. Kemudian kita coba kasih di center. Nah, ini intervalnya sudah seperti ini. Jadi 65 sampai 68, 69 sampai 72, 73 sampai 76. Nah, untuk mengetahui berapa frekuensinya antara 65 sampai 68, ya, dari data yang ada di sini, nilai 65 sampai 68 itu ada berapa? Nah, di sini dalam frekuensi, kita bisa menggunakan rumus frekuensi, mau dihitung manual juga silahkan, gitu ya, kalau datanya cuma sedikit. Tapi bayangkan lagi, kalau misalkan datanya sampai ratusan atau ribuan. Ya. Kita pakai frekuensi, kemudian data array-nya adalah ini, kita blok data array-nya ini, kemudian kita koma, dan kita ambil binary array-nya, kita ambil interval yang maksimal, yaitu yang ini misalkan, kita 68 sampai 92, kita tutup kurung, ya, kemudian kita enter. Nah, ini sudah ketahuan. Jadi, nilai 65 sampai 8 itu ada 9, ya. Nah, kemudian kita jumlahkan saja, misalkan kita sum, ya, kita enter. Maaf. Ya. Di sini. Di sini kalau itu sudah hitungan rumus frekuensi, kita tulisnya di sini, ya, kita sum ini sama dengan ini 60. Jadi jumlahnya ini ya frekuensi, atau kalau bahasa itunya pakai sigma, ya, sigma F-nya adalah 60, ya. Sigma F sama dengan 60. Jadi totalnya sama dengan 60. Nah, kita kalau data sedikit ini untuk membuktikan gimana benar nggak sih, gitu ya. Nilai 89 sampai 92 itu ada 4. Yakin nggak sih nilai 85 sampai 86 itu ada 12? Karena kan kita tidak menghitung satu-satu, ya. Nah, dalam Excel ada, kalau kita pengen membuktikan, ya, misalkan kita blok di sini, ya, kita blok data ini, kemudian kita ambil home, kemudian kita conditional formatting, ya, kita ambil yang manage rule, ya, kemudian kita bikin aturan baru, pilih yang kedua ini, ya. Nah, setelah pilih yang kedua ini, coba kita buktikan bagaimana nilai yang 89 sampai 92, kita tulisnya di sini 89 sampai dengan 92, ya. Kemudian kita kasih format, misalkan kita kasih warna orange, ya. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, nilai 89 sampai 92 benar nggak 41? Ya, di sini bisa dilihat, ya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti benar. Sekarang kita pengen tahu apakah benar nilai 73 sampai 76 ini sama dengan 11. Jadi kita sebelum lanjut kita yakinkan dulu. Benar nggak sih nilai 73 sampai 76 itu ada 11 datanya. Kita blok, ya, sama kayak tadi. Kita blok, kemudian kita conditional formatting, kita manage rule, ya. Kemudian kita edit rule, kita nggak usah bikin aturan baru, kita bikin mengedit aja.
yang tadinya nilainya 8, 9, sampai 92, coba kita pengen tahu nilai 73 sampai 76 itu benar nggak ada 11. Kita ketik 73, ya. Kemudian 76. Ya, formatnya itu kita klik OK. Ada 11, coba kita hitung yang oranye ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi ini kemudahan Excel itu seperti itu ya. Kita bisa membuat data seperti itu. Nah, kita conditional formatting ya. Natural ya, misalkan kita cari yang lain lagi juga boleh ya. Itu hanya untuk membuktikan bahwa kita meyakinkan ya bahwa frekuensi yang dihitung ini sudah benar atau belum. Nah, kemudian kita tulis presentasinya ya. Misal yang 9 ini untuk menghitung frekuensi, presentasi dari frekuensi ini otomatis adalah rumusnya 9 ya dibagi dengan jumlah data. Jadi frekuensi dibagi jumlah data F per N. Jadi sama dengan 9 ya. Ini dibagi dengan jumlah data yaitu 60 ya. Kita enter. Nah, ada 0,15 ya. Nah, ya 0,15, kemudian kita copy ke semuanya. Jadi frekuensinya ini ya. Oke. Kemudian agar tampilannya beda frekuensi, kita pilih number frekuensi ya, persentase ya, maaf. Jadi berbentuk persentase. Kalau kita jumlahkan ya hasilnya adalah 100%. Ya, ini presentasinya. Jadi ini intervalnya dari data sebaran ini interval kelasnya, jumlah kelasnya ada 7 ya. Kemudian ini frekuensinya seperti ini, kemudian ini presentasinya. Nah, bagaimana menentukan frekuensi kumulatif? Untuk menentukan frekuensi kumulatif, ya, frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan ya secara akumulatif. Langkah pertama adalah untuk frekuensi kumulatif pertama kita tinggal memindahkan frekuensi yang ada di sebelahnya. Jadi ini 9, ya kita juga ini sama 9 ya. 9. Kemudian frekuensi kumulatif kedua adalah penjumlahan antara frekuensi satu dengan frekuensi kedua ya. Jadi jumlah ini ya jumlah frekuensi 9 ditambah dengan frekuensi kedua. Ya. Kita enter. Ini 20. Nah, terus begitu ya sampai dengan yang terakhir, di mana nanti untuk meyakinkan benar atau tidaknya, maka frekuensi kumulatif terakhir itu sama dengan sigma frekuensi. Ya, ini nilai yang ada di sini, ya, sama dengan nilai yang ada di sini. Itu udah dipastikan benar. Jadi jumlah frekuensi kumulatif terakhir itu sama dengan sigma frekuensi, ya, sama-sama 60. Nah, ini data masih berupa angka, ya, masih berupa tabel. Kita buatkan tabelnya saja di sini, misalkan seperti ini. Ya, ini masih berupa tabel. Nah, untuk mempresentasikan, ya, di sini kita bisa rubah atau kita buat dari tabel ini menjadi berbentuk chart. Ya, berbentuk chart itu bisa berbentuk chart nanti histogram atau berbentuk pie. Ya, kita coba buat ya dua diagram atau dua chart. Ya. Sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari interval dan frekuensi ini. Ya kita blok interval dan frekuensi ini. Kemudian kita masuk ke menu insert. Ya. Kemudian kita bikin tabel seperti ini. Nah, ini kan tabelnya sudah jadi ya. Tabel yang pertama ini, ya, ini kan masih berupa tabel berbentuk batang. Ya, kita geser ke sini biar kelihatan agak rapi. Nah, tabel batang biasa, ya.
Kemudian kita coba lagi buat satu lagi, misalkan tabel yang pie. Sebelum kita bikin histogram ya. Kita blok juga, kemudian kita masuk ke menu insert lagi, kita pilih yang tabel pie. Ya, misalkan seperti ini. Ya, nanti kita rapikan. Ini dipecah. Kita geser aja dulu ke sini. Biar tampilannya tidak menutupi tabel. Ya, kita turunkan. Nah, seperti ini. Ini ada dua tabel. Ya. Kita rubah judulnya sesuai judul yang di atas. Ya, nilai ujian matematika kelas 11. Jadi chat tabelnya kita rubah menjadi nilai ujian matematika kelas 11. Ya, kita samakan di sini. Kita close dulu nih. Ini juga sama. Ya. Nilai ujian matematika kelas 11. Nah, ini misalkan tabel yang pie ini kita pengen nampilin juga persentasenya. Ya, kita tampilkan misalkan persentasenya bisa seperti ini pilihannya. Jadi nilai ujian matematika kelas 11 itu yang nilainya 65 sampai 68 itu yang biru ini ada 7%. Ya, kalau mau tampilkan persennya atau mau menampilkan angkanya di sini juga ada pilihannya. Misalkan kita pilih angkanya di sini. Oh ya, berarti nilai ujian matematika yang nilainya 89 sampai 9 dia ada 7%. Nah, yang 73 sampai 6 ada 18%. Jadi ketika kita menampilkan, ketika kita presentasi bisa menggunakan tabel seperti ini, tidak menggunakan angka-angka seperti ini yang membosankan ya. Kita bisa menggunakan tabel ini. Kemudian kita juga bisa membuat tabel histogram nih dari tabel ini ya. Kita coba membuat tabel histogram. Kita hilangkan dulu garisnya biar agak sedikit. Ini kita hilangkan garisnya. Kemudian di sini ya. Di slide ini kita pilih format data. Ya. Kemudian gap-nya kita nolkan biar rapat. Ya. Kemudian kita batasnya kita kasih warna putih. Ya, sehingga bisa kelihatan batasnya. Nah, ini ya, seperti ini. Ini sudah berupa, kemudian kita mau pakai poligon. Jadi setelah ini berupa diagram histogram, kemudian kita biasanya kalau dalam histogram itu ada poligon, yaitu garis yang ditarik dari titik tengah masing-masing bar ini. Ya, kita sorot ini, kemudian kita add data table. Sebentar. Kita select data, kemudian kita add datanya. Kita ngambil data dari tabel yang sama. Ya. Misalkan dari sini, kita tabel dari interval juga satu. Kemudian yang sini kita ambil data dari frekuensinya. Ya. Kita enter. Nah, ini sudah oke. Nah, kemudian untuk yang orange-nya ini, ya, kita klik, kita change data. Yang oranye-nya kita rubah menjadi grafik, jangan berupa bar. Kita ambil yang grafik. Nah, oke. Nah, inilah. Jadi ini sudah jadi tabel histogram dengan poligonnya, di mana titik poligon itu ketemunya di titik rata-ratanya. Ya. Nah, ini titik rata-ratanya. Jadi untuk tabel penyebaran data frekuensi dari data nilai ujian matematika kelas 11 ini, kalau dibuat tabel data frekuensi seperti ini, frekuensinya ini, frekuensi kumulatif dan persentasenya, tapi kalau kita mau tampilkan presentasi atau presentasi menggunakan
gambar, ya, tampilannya bisa seperti ini. Jadi ini lebih elegan ya, lebih menarik. Dari sini nanti kita bisa menentukan ya nilai min, median, modus, dan kuartilnya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan membahas nilai min, median, modus, dan kuartil dari nilai ujian matematika kelas 11. Ya, mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada video kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.